Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap diberi kesehatan ya. Selamat pagi juga mendampingi anak-anak belajar di rumah. Hari ini, hari Senin tanggal 10, kita akan belajar masih di tema 1, subtema 4, khusus untuk pembelajaran 1 dan 3. Dalam pembelajaran hari ini ada 3 muatan mapel yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Baik, kita akan mulai ya anak-anak ya. Iya. Nah, yang pertama, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kalimat penolakan. Sebelum Bu Intan menjelaskan apa itu kalimat penolakan, ciri-cirinya apa, anak-anak bisa membuka dulu buku siswamu halaman 142. Di situ ada bacaan membuang sampah di tempat sampah. Bu Intan akan membacakan, anak-anak perhatikan. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Got itu selokan, kalen. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari bacaan ini kita akan memilah terlebih dahulu. Memilah itu seperti memilih. Dari bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, Bu Intan baca, anak-anak perhatikan tadi, ada kalimat penolakan. Ya, ada kalimat penolakan. Kalimat penolakannya itu ada di kalimat yang ini. Bu Intan beri tunjuk ya ini. Ya, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itu termasuk contoh kalimat penolakan. Ya, jadi yang dijawab oleh Udin, yang disampaikan oleh Udin ini termasuk kalimat penolakan. Nah, sekarang kita fokus ke kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Sebelumnya ciri-ciri kalimat penolakan yaitu yang pertama, menggunakan kata tidak atau tidak mau. Ya, jadi kalau anak-anak ingin mengucapkan kalimat penolakan harus ada kata tidak atau tidak mau, seperti yang sudah diucapkan Udin tadi. Tidak mau gitu ya. Tidak. Nah, itu termasuk contoh ciri-ciri dari kalimat penolakan. Yang kedua, ketika mengucapkan kalimat penolakan bisa juga diawali dengan kata maaf. Maaf, saya tidak mau. Maaf, tidak Nah, tuh, jadi boleh diawali dengan kata maaf. Kemudian di akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Ya, berbeda dengan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar kalimat perintah. Kalau kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru atau pentung. Ya, seperti huruf I terbalik, titiknya di bawah. Tapi kalau kalimat penolakan harus diakhiri dengan tanda titik. Ya, tanda titik itu seperti ini anak-anak. Jelas ya? Jadi kalau di dalam kalimat itu terdapat kata tidak atau tidak mau, diawali dengan kata maaf dan diakhiri dengan tanda titik, itu termasuk ciri-ciri kalimat penolakan secara sederhana ya. Nah, contoh kalimat penolakan sekarang. Contoh kalimat penolakan itu 1. Maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Aku tidak mau membuang sampah di selokan. Atau, tidak Udin, terima kasih. Tapi aku tidak mau minum es karena aku baru pilek dan lain sebagainya. Jadi harus ada kata tidak. Ingat anak-anak, kalimat penolakan juga harus diucapkan dengan sopan. Ya, tidak boleh sambil berteriak dengan nada tinggi, membentak, tidak boleh. Harus tetap diucapkan dengan nada suara yang sopan. Nah, kalimat penolakan itu adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu ide atau gagasan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan.
Maka tadi Bu Intan menyampaikan biasanya kalimat penolakan selain ada kata tidak boleh diawali atau bahkan Bu Intan menyarankan diawali dengan kata maaf. Itu jauh lebih sopan, ya, lebih enak didengar daripada kata tidak mau. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus diucapkan dengan sopan. Ya, itu ya anak-anak ya. Nah, setelah kamu memahami tentang kalimat penolakan, kuncinya satu, jika kalimat itu menggunakan ada kata tidak, itu berarti termasuk contoh kalimat penolakan. Nah, di tugasmu di LKS halaman 1 lembar 3.1 tugas untuk hari ini khusus untuk MUPEL Bahasa Indonesia ada 2 tugas, nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 1 dan nomor 2 itu soalnya berbentuk percakapan dengan gambar. Anak-anak silahkan baca percakapannya, apa yang diucapkan di situ. Kemudian silahkan memberi tanda centang ya pada kalimat yang menunjukkan kalimat penolakan. Ya, di situ masing-masing gambar Bu Intan sudah memberi tanda kotak di bawah. Kamu tinggal memberi tanda centang, memilih mana yang termasuk contoh kalimat penolakan. Ingat ciri-cirinya tadi ada kata tidak. Ya, tidak atau tidak mau. Ya, nanti kita akan bahas setelah Bu Intan selesai menjelaskan setiap MUPEL. Ya, nanti Bu Intan akan bahas lagi bagaimana cara mengerjakan tugasmu hari ini. Ya, itu untuk MUPEL Bahasa Indonesia. Mudah ya anak-anak, hanya memberi tanda centang. Mana yang termasuk kalimat penolakan dicentang di dalam kotaknya. Ya, kalau bukan kalimat penolakan didiamkan saja boleh atau mau kamu silang juga boleh. Ya, sekarang kita lanjut ke matematika. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan menyimpan dengan cara bersusun pendek, panjang, dan dalam soal cerita. Minggu ini Bu Intan fokus menjelaskan ke anak-anak untuk materi pengurangan. Kalau kemarin sudah penjumlahan, tambah, sekarang pengurangan. Ya, pengurangan dengan cara meminjam, dengan cara bersusun pendek dulu. Ya, kita cari cara yang mudah dulu. Bu Intan akan menjelaskan yang bersusun pendek terlebih dahulu. Ya, agar kamu lebih mudah memahami, Bu Intan akan langsung masuk ke contoh soalnya. Sebentar ya. Contoh soal. Iya. Nah, ini contoh yang pertama. Ada bilangan 486 dikurangi 148. Anak-anak, tanda kurang dengan tanda tambah berbeda ya. Kalau tanda kurang, ya ini seperti ini. Kalau tanda tambah itu ada garis lurusnya dari atas ke bawah. Di kelas 1 pasti kamu sudah belajar tanda tambah dan tanda kurang. Sekarang kita mau fokus ke pengurangan ya, yang penjumlahan sudah, tapi anak-anak tetap harus belajar penjumlahan biar tidak lupa. Sekarang kita akan menyelesaikan contoh yang pertama. Bu Intan akan menggunakan tinta warna ya merah ya, biar kelihatan jelas. Ya, baik. Nah, sama seperti soal penjumlahan anak-anak, ketika menyelesaikan soal seperti ini, kamu harus menghitung terlebih dahulu angka yang letaknya paling belakang sendiri atau yang memiliki nilai tempat satuan. Ya, satuan. Itu wajib. Mau penjumlahan mau pengurangan, menyelesaikannya harus kamu kerjakan dulu yang bagian belakang dulu, yang nilai tempatnya satuan. Ya, itu wajib. Nah, sekarang ada bilangan di sini 6. Ya, 6 dikurangi 8. Kalau 8 dikurangi 6 bisa. Tapi kalau 6 dikurangi 8, ya dikurangi itu kan jarinya ditekuk. Bisa enggak kalau kamu punya permen 6 diberikan ke Bu Intan 8? Kan enggak bisa. Artinya kamu harus pinjam dulu. Ya, biar bisa dihitung.
Pinjam dari mana? Pinjam dari angka yang letaknya di depan, yang urutannya dengan angka yang di atas ini, ya, urutannya dengan angka 6. Berarti pinjamnya hanya boleh di angka 8. Angka yang letaknya di depannya, ya, angka yang letaknya di depannya. Jadi pinjam berapa? Nggak usah banyak-banyak. Pinjam 1 saja. Karena artinya 1 di sini puluhan. Berarti sudah pinjam 10. Jadi di sini ada angka 1, letakkan di tengah sini. Ya, letakkan di tengah sini. 8 ini tadi sudah dipinjam 1 sama angka 6. Berarti 8 ini hilang. Tinggal berapa? 7 ditulis di sini. Ya. Kenapa kok 8-nya tinggal 7? Ingat, karena tadi ada 1 angka yang dipinjam oleh angka di belakangnya. Nah, sekarang kita hitung. Angka yang ada di sini, Bu Intan pakai warna lain dulu untuk membedakan. Angka yang ada di sini, ini sudah bukan 6 lagi, tapi anak-anak membacanya jadi angka 16. Bu Intan beri lingkaran atau kotak ya. Ini jadi angka 16 anak-anak. Bukan 7, tapi 16 karena pinjamnya kan 1 puluhan. Artinya 10 ditambah 6 ada 16 ya. Nah, sekarang 16 dikurangi 8. Ya, 16 dikurangi 8. Anak-anak kalau masih bingung menghitung menggunakan jari, kamu bisa menghitung menggunakan alat bantu yang lain, misalnya sempoa atau sedotan yang dipotong kecil-kecil atau apapun yang ada di dekatmu yang jumlahnya 16, kemudian kamu ambil 8. Ya, kalau belum bisa menghitung menggunakan jari. Ya, tapi kalau yang sudah bisa menghitung menggunakan jari itu lebih cepat ya. Nah, sekarang 16 dikurangi 8. 16-nya disimpan di mulut, 8-nya pakai jari. Yang di mulut tadi ada berapa angkanya? Oh, 16. Kalau tandanya kurang, berarti anak-anak harus menghitung mundur. Ya, mundur ke belakang. Ya, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 16 dikurangi 8 hasilnya 8. Dah, paham ya sampai di sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita maju ke angka yang puluhan yang ada di tengah. Karena belakang sudah dihitung, sekarang kita maju di depannya. Ingat, tadi di sini sudah tidak angka 8 lagi ya, karena angka 8-nya sudah diambil 1 puluhan untuk angka yang di belakangnya. Tinggal angka 7 di sini. Ini sudah Bu Intan tuliskan di sini. Nah, sekarang 7 dikurangi 4, berarti dari jari jumlahnya 7 ini ditekuk 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa jari yang masih berdiri? Tinggal 1, 2, 3. Berarti 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Dah, ya. Kalau sudah, sekarang maju di angka ratusannya. Ini tidak ada coretannya. Kenapa? Karena angka ini tidak dipinjamkan. Jadi tinggal kamu hitung saja. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Nah, jadi 486 dikurangi 148 hasilnya 338. Ya. Nah, sekarang contoh berikutnya, contoh yang kedua. Anak-anak, Bu Intan tahu pengurangan itu mungkin buat kamu sulit, susah. Nggak apa-apa, ini fungsinya kita harus belajar ya. Jadi nggak perlu takut. Kalau memang belum paham, boleh bertanya ya, pada orang tuamu juga boleh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya anak-anak ya. Yang kedua, ada bilangan 506. Penulisan angka 506 itu 506 dikurangi 280 ya, dikurangi 280. Sekarang kita hitung ya.
6 dikurangi 0. Kemarin Bu Intan sudah bilang 0 itu angka, itu lambang bilangan. Tetapi kalau diartikan 0 itu artinya kosong, tidak ada apa-apa. Sehingga kalau Bu Intan punya permen 6 dikurangi 0, hasilnya ya tetap angka itu sendiri. Jadi 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Ya, 1 dikurangi 0, 1. 3 dikurangi 0, 3. 5 dikurangi 0, 5. Kalau 0-nya di belakang ya, di bawah gini nih, itu tetap angka yang dikurangkan itu tetap tidak berubah. Ya. Nah, sekarang kalau 0-nya di depan, ini kan sudah dihitung ya anak-anak ya, yang belakang. Sekarang yang ratusan. Bu Intan beri tanda. 0 dikurangi 8. Nah, kalau yang ini beda. Ya, kalau tadi 6 dikurangi 0 hasilnya 6. Karena 0-nya letaknya di bawah. Sekarang permasalahannya jika 0-nya di atas, lalu bagaimana? Apakah sama dengan yang 6 kurangi 0 tadi? Berarti 0 dikurangi 8. Tidak. Jika 0-nya ada di atas seperti ini artinya dia harus dihitung. Lalu bagaimana Bu? Kan nggak bisa 0 dikurangi 8. Wong ndak punya permen kok suruh ngasih orang permen 8. Pinjam. Pinjam dari mana? Pinjam dari angka di depannya. Teman depannya itu baik hati. Jadi dia mau meminjami. Pinjam berapa? 2 boleh. Ndak usah banyak-banyak. Pinjam 1 dulu. Pinjam angka 1 saja. Ya. Nah, pinjam dari angka 5. 5-nya dicoret. Kenapa dicoret? Karena 5-nya ini mau berbagi satu angka untuk angka yang di belakangnya. Bu Intan beri angka 1 di sini, di tengah. Ya, 5-nya sudah dipinjami 1, 5-nya sudah diambil 1. Kalau 5 diambil 1, 5 dikurangi 1 hasilnya tinggal berapa? 4. Nah, kan sudah bukan 5 lagi nah. Karena 5-nya sudah memberi pinjaman satu angka untuk angka yang ada di belakangnya. Nih ya, Bu Intan sudah beri tanda di sini, sudah ditulis di sini. Ya anak-anak ya. Tuh, jadi kenapa 5-nya kok berubah jadi 4, Bu? Lah kan sudah dipinjam 1. Bu Intan punya permen 5. Kamu pengen makan permen, Bu Intan kasihan. Nih tak kasih 1. Kan tinggal 4 permennya Bu Intan. Sama. Ya, 0-nya pengen biar bisa dihitung piye carane. Harus pinjem angka. Angkanya enggak usah banyak-banyak. 1 saja sudah cukup. Nah, sekarang kita lihat bagian yang di sini. Anak-anak, karena angka 0 sudah pinjam, sudah dapat pinjaman nih, sudah dapat pemberian dari angka yang di depan, tidak dibaca 0 lagi, tapi berapa? 10. Ya, 10. Bedanya kalau penjumlahan, kalau tambah Bu Intan selalu menuliskan angka di tengah diurut E. Karena harus ditambah. Tapi kalau meminjam begini, kamu tidak boleh menuliskan diurutkan begini, agak maju sedikit. Jadi ada diberi jarak, ya agak ke tengah. Antara angka yang meminjami dengan angka yang pinjam diletakkan di situ ya, jadi untuk biar mudah membacanya. Jadi bukan 1 tambah 0 tapi menjadi angka 10, sama seperti contoh sebelumnya ya, bukan 1 tambah 6 7, tidak, tapi dibaca 16 ya, dia agak miring tuh. Nah, sekarang kita lanjut tadi. 10 dikurangi 8. Jarimu 10. Kalau ini bisa pakai jari ya anak-anak ya, karena jari kita 10 nih. 10 ditekuk 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal berapa jari yang masih berdiri? Tinggal 2. Tulis di sini 2. Penulisannya harus urut juga biar rapi. Dah? Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah kita maju di depan. Di depannya angka berapa tadi? 5 dikurangi 2. Ingat, angka 5-nya sudah
memberikan satu angka untuk angka di belakangnya. Sudah meminjami. Tinggal berapa ini? Tinggal 4. Kan 5-nya sudah dicoret sama Bu Intan. Ya. 4 dikurangi 2 berapa? 4 ditekuk 2. Tinggal berapa? 2. Tulislah di sini 2. Jadi 506. Kalau membaca soal tetap loh ya, nggak boleh berubah jadi 416 enggak. Soalnya tetap dibaca 506. Jadi soal asal. Soal di awalnya bagaimana? 506 dikurangi 280. Hasilnya 226 ini. Ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, Bu Intan beri contoh lagi. Bentar, Bu Intan ambil lembar yang baru lagi ya. Bu Intan akan buat soal angka baru lagi biar kamu lebih paham ya di sini. Ya, ini. Nah, ini ya. Baik. Bu Intan beri banyak contoh biar anak-anak lebih paham. Di sini ada bilangan lagi nih. 482 dikurangi 274. Ya, 482 dikurangi 274. Sama caranya, hitung dari angka yang di belakang dulu. 2 dikurangi 4 bisa enggak? Kalau 4 dikurangi 2 bisa, tapi kalau 2 ditekuk ping 4, jarimu 2, harus kamu tekuk jadi 4 kali. Piye lemeh nekuk? Nggak bisa. Berarti anak-anak harus apa? Harus apa? Pinjam, pinter. Harus pinjam. Pinjam angka berapa? 5? 2? Nggak boleh. Ayo, pinjam dulu angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Dari angka berapa? 8. Di sini ditulis 1. Yang 8 tadi sudah meminjami satu angka, berarti tinggal berapa? 8 dikurangi 1 berapa? 7. Tulis di sini. Nah, satunya tidak boleh diletakkan di atas sendiri, tapi 7-nya harus diletakkan di atas sendiri, karena angka 7 ini sebagai pengganti dari angka 8. Ya, kalau 1 ini kan pinjam. Kalau pinjam harus diletakkan di sela-sela ini, ya, di tengah ini. Nah, sekarang ini dibaca berapa? 3, karena 1 ditambah 2, atau 12? Iya, pinter. Ini dibaca 12. 12 dikurangi 4. Kalau masih bingung, pinjam jarinya orang tuamu boleh. Pakai alat bantu boleh. Tapi Bu Intan akan ajarkan pakai jarinya sendiri ya. Jadi 12 dikurangi 4. 12-nya disimpan di mulut. 12 dikurangi 4, jarinya 4. Yang di mulut tadi angka berapa? 12. Ngitung mundur. Ya, diucapkan dulu 12. Ketika mengucapkan jarinya jangan ditekuk dulu ya anak-anak ya. Diucapkan dulu 12. Mundur 11, baru ditekuk 10, 9, 8. Berarti 12 dikurangi 4 hasilnya berapa? 8. Tulis di sini 8. Pinter. Maju, karena sudah dihitung. Kita maju ke tengah yang nilai tempatnya puluhan. 7 dikurangi 7 berapa itu? Mudah itu. 7 dikurangi 7. Adakah jari yang masih berdiri? Kalau tidak ada berarti berapa? Kosong. Kosong lambang bilangannya apa? 0. Ya, mudah kalau ini ya. Kalau angkanya sama, pengurangan angkanya sama, hasilnya 0. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 2, 0. Ya, ini 7 dikurangi 7, 0. Kalau sudah, maju di depannya. 4 dikurangi 2. Berapa 4 kurangi 2? Iya, pinter, 2. Nah, sudah mulai paham ya sekarang ya.
Jadi 482 dikurangi 274 hasilnya 208. Lanjut. Kosong. Loh, kok lembarannya kosong, Bu? Bu Intan mau memberi contoh satu lagi, sekali lagi ya, pakai angka yang Bu Intan langsung tulis di layar. Biar kamu bisa melihat ya jaraknya. Jadi kalau nulis harus rapi ya anak-anak ya. Bu Intan beri contoh, misalnya ada bilangan 176, bawahnya 189. Nah, dikurangi. Sebentar. Bu Intan ganti yang angka 7 ini jadi 9 ya nak ya. Ya. 196 dikurangi 189. Bu Intan ganti tinta lain. Ya. Ganti tinta lain ya. 6 dikurangi 9. Bisa enggak 6 dikurangi 9? Bisa tidak? Enggak bisa. Ya. Punya permen 6, kamu mau ngasih temannya 9. Sisanya mau diambilkan dari siapa? Nah, pinjam. Pinter. Tadi ada yang jawab pinjam, Bu, gitu ya. Dari sana ya, dari rumah ya. Nah, pinjam. Pinjam dari angka berapa? Hah? Pinjam angka berapa dulu? Pinjam angka 1. Kalau pinjam jangan banyak ya anak-anak ya. Cukup 1 aja pinjamnya, enggak usah banyak-banyak. Ya 1 itu sudah banyak kok. Ya, pinjam angka 1 dari angka berapa? Dari angka 9. 9 yang mana? Yang di sebelahnya atau yang di bawahnya? Pinter, yang di sampingnya ini ya. Pinjam angka 1. Terus angka 9-nya dicoret. Kenapa dicoret? Karena sudah meminjami 1 angka untuk angka 6 di belakangnya. Tinggal berapa 9 dikurangi 1? 8. Ya. Kenapa kok di sini diganti angka 8? Karena kan 9-nya sudah dikurangi 1. Loh, 1-nya kemana? Kan dipinjamkan di angka yang di belakangnya. Ini dipinjamkan di sini nih. Yes, paham ya? Mengerti ya? Sekarang lebih jelas karena Bu Intan beri setiap angka Bu Intan beri jarak. Ingat, penulisannya tidak boleh di atas sini ya. Kalau yang pinjam ya harus agak ke samping sini. Ya, biar memudahkan kamu untuk membaca. Karena nanti kalau di atas sini kamu taunya penjumlahan 1 tambah 6 7. Padahal ini harusnya dibaca 16. Ada angka 1 di sini, 6 di sini. Ini kan dibaca 16. 8-nya kenapa kok tidak diletakkan di samping sini? Ya karena dia pengganti, bukan pinjam tapi meminjami. Jadi hanya diganti, cukup diganti saja. Nah sekarang 16 dikurangi 9 berapa nak? 16-nya disimpan di mulut, dikurangi 9. Ngitungnya mundur karena pengurangan. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 16 dikurangi 9, 7. Pinter. Sekarang yang ini. Ingat ya, 9-nya sudah diganti menjadi angka 8. Jadi kamu tidak boleh lagi menghitung 9 dikurangi 8. Tapi 8 dikurangi 8. Berapa 8 dikurangi 8? Angkanya sama. 8 ditekuk 8. Masih ada jari yang berdiri kah? Kalau tidak, artinya lambang bilangannya 0. Pinter. Depannya lagi. 1 dikurangi 1. 1 kurang 1 berapa? 0 lagi. Nah, kalau membaca seperti ini tinggal dibaca 7. Ya, berarti 196 dikurangi 189 hasilnya 7.
bukan 007 ya, membacanya bukan 007, tapi cukup 7. Selesai. Nah, Bu Intan sudah memberi 4 contoh soal di lembar kerjamu di LKS-mu halaman 1. Untuk matematika ada 3 soal. Anak-anak boleh kerjakan di situ, boleh diorek-orek juga di situ. Ya. Nanti kalau masih bingung, anak-anak bisa bertanya pada Bu Intan lewat WA group, atau anak-anak bisa bertanya pada orang tuamu di rumah, karena orang tuamu di rumah juga pasti bisa. Ya. Bisa mengerjakan, bisa membantu kamu, bisa menolong. Tapi ingat, yang menulis harus anak-anak sendiri. Yang belajar menghitung juga harus anak-anak sendiri. Orang tua hanya membimbing saja. Ya, kita sekarang lanjut. Kalau bahasa Indonesia tadi kalimat penolakan sudah, pengurangan sudah, sekarang kita lanjut nih. Biar enggak pusing. Sudah pusing dengan kalimat penolakan, pusing dengan pengurangan yang meminjam tadi, sekarang menghibur diri. Tentang apa ini? Nah, hari ini anak-anak SPDP-nya membuat prakarya ya, keterampilan. Bu Intan sudah printkan gambar binatang kura-kura, sudah Bu Intan lampirkan di LKS-mu, ya, sudah dibungkus plastik juga. Ya, itu harus membuat apa? Nah, nanti Bu Intan terangkan. Sebelum membuat tugas SPDP, anak-anak perhatikan dulu. Hari ini SPDP kita materinya tentang karya 2 dan 3 dimensi. Ya, kolase dan mozaik. Nah, Bu Intan akan jelaskan dulu kolase itu apa, mozaik itu apa. Nah, kolase itu adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang bisa ditempelkan pada suatu gambar. Contohnya ini, nanti Bu Intan akan jelaskan ya, lebih mendetail. Lihat, ini ada gambar kupu-kupu. Ini sudah ada gambarnya anak-anak. Jadi sudah ada gambar kupu-kupunya. Biasanya kan kamu mewarnai dengan pewarna ya, pensil warna, krayon, spidol, cat air dan lain-lain. Kalau ini mewarnainya dengan menggunakan biji-bijian, karena hari ini kita fokus ke bahan alam. Bahan alam itu contohnya jagung, kacang hijau, kacang tanah, padi, beras, itu bahan alam yang tidak bisa kita buat, yang membuat alam atau Tuhan. Tapi kalau misalnya biji mutiara yang sagu itu ya anak-anak ya, kalau kamu pernah makan bubur mutiara yang warnanya putih sama merah, ada hijaunya, itu bukan bahan alam, karena itu adalah buatan manusia. Jadi sagu itu sebenarnya bentuknya seperti bubuk, kemudian dibentuk oleh manusia menjadi butiran-butiran kecil yang warna putih, merah, ada hijaunya. Itu bubur mutiara, bubur sagu mutiara itu itu buatan manusia, bukan buatan alam ya. Tapi kalau jagung, ketika kamu memetik jagung kan bentuknya jagung sudah seperti itu ya, yang membuat alam. Kacang hijau juga bentuknya seperti itu namanya bahan alam ya. Ini contohnya seperti ini, ada gambar kupu-kupu, gambarnya sudah ada, kemudian diberi warna menggunakan biji-bijian yang dari alam. Ini jagung sama kacang hijau. Kura-kuranya juga ini ya, tuh pakai padi itu ya, padi yang sudah dilepas itu, bijinya dilepas dari tangkainya, kemudian menggunakan kacang hijau juga ya. Ini ada ketan hitamnya, itu kolase. Nah, sekarang mozaik. Mozaik itu adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material itu bahan atau kepingan-kepingan atau sobekan kertas yang disusun sehingga membentuk gambar ya. Itu contohnya ini, panda ini. Panda ini terbuat dari pecahan telur anak-anak. Ini sudah ada gambarnya ya. Nah, ini contoh yang pertama, ini sudah ada bingkainya, bentuknya panda. Ya, ada potongan-potongan sobekan kertas di sini, sama ini telur ini kulit cangkangnya telur, kulitnya telur itu ya ditempel. Terus juga ada yang gambar kedua ini apa ya? Rusa ya. Kalau rusa ini dia tidak ada bingkainya, nggak ada ini gambar rusa di sini. Tapi dia hanya mengumpulkan daun-daun, kemudian ditempelkan seperti ini nih daun. Ya, sehingga membentuk sebuah benda, bentuk rusa ini.
Tapi ini belum ada gambarnya rusa. Kalau yang gambar pertama ini kan sudah ada ya, gambar bingkainya. Ini kelihatan tuh ada garis hitamnya di sini. Ya. Tapi kalau yang rusa ini murni, dia dari benar-benar dari daun yang ditempel, ditata sedemikian rupa sehingga membentuk seperti rusa. Kalau gambar yang ketiga ini membentuk wajah orang. Ini pemain sepak bola kalau tidak salah ya anak-anak ya. Bu Intan tidak tahu namanya. Gambar ini mozaik dibentuk dari berbagai foto. Ini ada foto kecil-kecil ini. Dibentuk sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah wajah. Ini namanya mozaik. Biasanya kalau Bu Intan pernah lihat itu rumah. Biasanya ada rumah yang dindingnya atau lantainya itu ada keramik, pecahan keramik, kemudian ditoto ya menjadi sebuah bentuk, misalnya jadi matahari, jadi bunga, tapi dari pecahan-pecahan keramik yang sudah pecah kecil-kecil itu juga namanya mozaik. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Bedanya kolase dengan mozaik apa kalau begitu? Ya, kalau kolase itu dia hanya karya 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya punya panjang dan lebar, contohnya gambar. Ya, gambar itu hanya punya panjang sama lebar saja. Ya. Tapi kalau mozaik, semua karya mozaik itu bisa menjadi karya 2 dimensi. Contohnya yang gambar panda tadi sama gambar rusa, ya. Juga bisa jadi karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi itu apa? Punya panjang, punya lebar, punya ruang. Contohnya patung. Ya, jadi bisa mozaik dibuat buat menjadi patung dari mozaik kumpulan-kumpulan kaca atau itu bisa. Ya, Bu Intan pernah lihat di televisi itu ada orang yang membuat kaca dipotong-potong kecil-kecil terus jadi lampu. Ya, jadi lampu kayak lampu disco itu loh anak-anak. Itu juga termasuk karya 3 dimensi dari mozaik. Dari potongan dia nyusun potongan-potongan kaca itu dilem, dibuat berbentuk lingkaran, terus berbentuk kotak, itu jadi lampu hias. Itu termasuk karya 3 dimensi. Tapi itu termasuk mozaik, bukan kolase. Kalau kolase kan seperti gambar, sudah ada kertasnya, sudah ada bingkainya, tinggal memberi warna dengan bahan alam. Ya. Bisa juga dibuat dengan bahan buatan, ya. Tapi hari ini kita fokus ke bahan alam. Yang kedua perbedaannya, kolase tadi sudah Bu Intan sampaikan, sudah ada gambarnya, tinggal ditempel dengan bahan alam atau bahan buatan. Kalau mozaik bisa sudah ada gambarnya, tapi bisa juga belum ada gambarnya. Sehingga penempelan kepingan-kepingan, biji-bijian atau sobekan-sobekan kertas harus bisa membentuk sebuah benda. Contohnya kalau yang tadi gambar rusa, itu kan belum ada gambarnya. Jadi hanya dia mengumpulkan daun yang besar, yang kecil-kecil, dipotong sedemikian rupa, terus tinggal ditempel membentuk sebuah rusa. Tuh ya, jadi bedanya kolase dan mozaik. Nah, untuk hari ini tugasnya anak-anak ini kolase, mozaik enggak. Mozaik di kelas 3 ya. Mozaik itu masuk materi kelas 3. Di kelas 2 anak-anak buat kolase. Bu Intan sudah siapkan gambar kura-kura. Ya, tugasnya kan sudah diterima tuh. Kamu lihat di dalam plastik, Bu Intan masukkan ke dalam plastik ya. Nah, kura-kura ini nanti kamu beri warna ya menggunakan bahan alam kacang hijau. Kalau kacang hijau kan mudah ya dapat ya anak-anak ya. Bu Intan juga tidak memberi kamu gambar terlalu besar, kecil saja ya, biar kamu lebih mudah mengerjakan, waktunya juga lebih ringkas ya. Nih gambarnya seperti ini kura-kura. Bu Intan juga sudah buat loh anak-anak loh. Ya, sebelumnya bahan apa yang harus disiapkan untuk membuat kolase? Tadi gambar kura-kura tadi ya sudah diterima. Terus pakai lem kayu atau lem kertas. Lem kertasnya yang lem cair itu ya nak ya. Tapi kalau kamu punya lem kayu itu lebih bagus lagi, karena lem kayu lebih cepat keraket, nempelnya lebih cepat, keringnya juga lebih cepat. Kalau lem kertas itu kadang lemnya harus banyak baru bisa ditempel
Ya, tapi enggak apa-apa. Seadanya di rumahmu apa? Kalau di rumahmu punya lem kayu, pakai lem kayu. Kalau punyanya lem kertas yang cair, ya yang cair, yang botolan, bukan yang tabung yang glukol itu, yang putih merah itu susah. Lebih mudah pakai yang cair. Lem kertas boleh, harganya juga jauh lebih murah ya kalau lem kertas. Ya beli yang botol kecil saja. Terus kacang hijau. Anak-anak wajib memakai kacang hijau ya untuk memberi warna. Kalau misalnya kamu mau tambah dengan biji jagung atau ketumbar atau apa, boleh, tapi tetap harus pakai kacang hijau. Ya, mau pakai kacang hijau saja boleh, karena pertimbangannya Bu Intan nyuruh kamu pakai kacang hijau karena satu, lebih mudah didapat. Dua, tempurungnya kan biasanya kalau kura-kura warnanya hijau ya, yang warnanya hijau kan kacang hijau, jadi lebih mudah didapat, harganya juga nggak terlalu mahal, kamu beli 1/4 saja harganya kan juga nggak mahal ya. Tuh, terus kalau bahannya sudah ada ketentuan cara membuat kolasenya. Yang pertama, yang ditempel dengan biji-bijian, yang ditempel kacang hijau itu hanya pada tempurungnya saja. Nanti Bu Intan beri petunjuk lewat gambar karena Bu Intan sudah buat. Terus yang kedua, untuk bagian lain seperti kepala, kaki, badan, kamu boleh memberi warna dengan pewarna. Spidol boleh, krayon boleh, pensil warna boleh. Setelah selesai kolasenya tadi, hasil kolasenya tadi dimasukkan ke dalam plastik yang sudah Bu Intan beri tadi. Jadi kalau kacang hijaunya meripil lepas, itu enggak lari kemana-mana, enggak berjatuhan, ya tetap di plastiknya itu. Ya, tapi anak-anak sebelum memasukkan pastikan dulu bahwa itu sudah kering, ya di PP. Tapi jangan sampai di PP di luar, di dalam rumah saja di meja. Yang penting tidak diranggih adikmu, aman. Sudah di PP di situ nanti cepat kering ya. Nanti kalau sudah kering, pasti sudah kering, kamu masukkan ke dalam plastik. Tapi enggak usah khawatir anak-anak. Kolasenya tidak harus selesai hari ini. Misalnya kamu kok capek, dilanjutkan besok atau hari Rabu ya. Yang penting ketika hari Senin mengumpulkan sudah selesai. Ya. Nah, ini contohnya langkah-langkahnya. Nih kamu sudah menerima gambar seperti ini ya. Sudah diterima ya, sudah Bu Intan masukkan ke dalam plastik. Nah ini Bu Intan sudah buat nih sedikit, ini pakai kacang hijau juga anak-anak. Bu Intan pakai lem kayu, ini kelihatan warnanya putih ya. Ini caranya kamu beri lem dulu, tempurung itu ini. Bu Intan pakai warna hijau deh, biar kamu lebih nih. Jadi yang tempurung tuh ini loh nak. Nah ini tempurung nih. Nah ini tempurung. Ini namanya tempurung, rumahnya kura-kura itu yang selalu di bawah itu namanya tempurung. Nah ini bagian yang harus kamu beri kacang hijau. Langkah pertama beri lem dulu. Tapi ingat, cara memberi lemnya jangan semua, nanti kering eman-eman. Sedikit-sedikit dulu. Misalnya bagian di sini yang mau kamu beri lem, Bu Intan ganti warna kuning ya. Pura-pura kuningnya ini lemnya. Bagian atas ini diberi. Nah, setelah diberi lem, ya diberi lem begini, kacang hijaunya ditempelkan. Nih, ya ini kacang hijaunya Bu Intan tempelkan. Jadi beri lem dulu, beri lemnya jangan di kacang hijaunya, tapi di lembar kertasnya. Terus diberi kacang hijau. Nah ini lem. Ya, ada suara sirine lewat iklan ya anak-anak ya. Nah itu tadi ada mobil sirine lewat iklan. Nah ini Bu Intan beri lem dulu, baru ditempelkan satu persatu. Memang harus sabar ya, harus sabar mengerjakan seperti ini, harus sabar, belajar sabar. Tapi ingat, yang buat anak-anak, enggak boleh sama orang tua ya. Yang harus sabar kan anak-anak ya, belajar sabar. Bu Intan sudah katakan tadi, tidak harus selesai hari ini ya. Kamu mau lanjutkan besok boleh, Rabu boleh. Pokoknya Senin depan ketika harus mengumpulkan sudah siap ya. Nih diberi lem, tempelkan satu-satu. Kemarin Bu Intan juga mengerjakan itu sendiri anak-anak. Itu kan jarinya Bu Intan itu. Ya itu jarinya Bu Intan itu. Nah nih kalau sudah tertempel semua seperti ini, tempurungnya sudah tertutup kacang hijau seperti ini,
kepala, badan, kaki, sama ekornya diberi warna. Bu Intan kebetulan pakai spidol ini, tak kasih warna pakai spidol. Nah, kalau sudah selesai memberi warna di dalamnya seperti ini, kamu boleh tebalkan pada bagian pinggirnya ini dengan spidol warna hitam. Ditebalkan ini Bu Intan sambil menebalkan ini ya. Jadi diwarnai dulu dalamnya, terus ditebalkan menggunakan spidol warna hitam. Ini biar gambarnya lebih kelihatan jelas. Cetok basa Jawa nih. Ya. Nah, ini kalau hasil karyanya Bu Intan yang sudah selesai seperti ini. Jangan ditertawakan ya anak-anak ya. Bu Intan yakin pekerjaanmu akan jauh lebih bagus dari pekerjaannya Bu Intan ya. Yang penting kamu harus sabar. Oh ya, jangan lupa diberi nama ya di sini, walaupun di LKS-nya tetap ada namanya, tapi di bagian kolase ini kamu juga harus memberi nama. Jadi nanti misalnya Bu Intan lepaskan dari plastiknya, Bu Intan tidak bingung ini punya siapa. Jadi namanya juga harus diberikan di sini. Ya. Nah, satu lagi anak-anak pesannya Bu Intan. Kemarin Bu Intan ngoreksi hasil pekerjaanmu. Anak-anak masih menuliskan huruf A seperti ini ya. Nah, ini huruf A anak TK. Kalau sekarang di kelas 2, tolong jangan menggunakan huruf A seperti ini. Terus huruf A-nya bagaimana Bu Intan? Lihat, huruf A-nya itu seperti ini. Perut, tutup ekor kecil. Kenapa? Karena di kelas 2 nanti kamu akan belajar dengan Bu Intan penulis Latin. Kalau menulis Latin huruf A-mu seperti ini, kamu nanti pasti bingung ketika kita mulai masuk nulis Latin. Jadi tolong dibiasakan, dan Bu Intan juga minta tolong kepada orang tua untuk selalu mengingatkan anak-anak, huruf A-nya jangan seperti yang punya topi ini. Ini sudah lewat. Ini huruf ketika di TK, mungkin di kelas 1 kamu masih seperti ini, tapi di kelas 2 ini sudah tidak boleh. Ya. Harus dituliskan dengan cara seperti ini. Kan lebih mudah anak-anak. Tinggal buat perut, tutup biar tidak masuk angin, beri ekor kecil. Dah, itu huruf A yang benar. Diingat-ingat ya nak ya, Bu Intan minta tolong kepada orang tua juga selalu mengingatkan kepada anak-anak agar merubah cara menulis huruf A-nya. Ya, Bu Intan juga sudah tuliskan itu kemarin ketika Bu Intan koreksi tugasmu. Nah, sekarang kalau sudah, silahkan kerjakan di LKS halaman 1 lembar 3.1. Sebelumnya Bu Intan mau jelaskan terlebih dahulu cara pengerjaannya. Ya, ini tugasmu ya. Nih, perhatikan. Lembar 3.1 ini ada nomor 1 dan nomor 2. Kamu nanti beri tanda centang. Ini kotak sudah Bu Intan siapkan. Di fotokopi ini juga sudah ada kotaknya ya. Kamu pilih kalimat mana yang merupakan contoh dari kalimat penolakan. Ingat, tadi ciri-ciri kalimat penolakan ada kata tidak, tidak, mau. Tuh, pilih mana yang termasuk kalimat penolakan. Tidak, tidak mau. Kalau tidak apa-apa, itu bukan kalimat penolakan. Tidak, hanya kata tidak atau tidak mau. Ya, tuh kalau sudah matematika ada 3 soal, kamu kerjakan urut nge. Nanti kalau kamu misalnya meminjam mau dicoret-coret di sini juga boleh dicoret-coret pakai pensil, nggak usah di stip, nggak apa-apa. Jadi Bu Intan tahu, ya. Kemudian ini SPDP, tugasnya tadi menghias gambar dengan bahan alam. Tadi gambarnya kura-kura ya. Terus bijinya diusahakan pakai kacang hijau, lebih mudah mencari. Beli 1/4. Nanti yang sedikit untuk nempel kura-kura tempurungnya, sisanya buat bikin bubur kacang hijau. Boleh. Ya, enak ya. Nah, hari ini tugasnya itu saja anak-anak, ada 3, tapi yang SPDP tidak harus selesai hari ini, kamu bisa lanjutkan hari-hari berikutnya kalau misalnya memang badanmu sudah tidak capek. Tapi tetap harus semangat mengerjakan tugas. Kalau diajari bapak ibunya di rumah jangan dibentak-bentak ya bapak ibunya ya, manut sama bapak ibu. Tetap jaga kesehatan dan mohon kerjasama yang baik buat orang tua di rumah dalam membimbing anak-anak. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, membingungkan dan memang butuh penjelasan, bisa menghubungi saya di grup WA.
Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi hari ini. Sekali lagi terima kasih juga atas kerjasama dari orang tua yang sudah sangat baik. Saya sudah merasa ada kerjasama yang baik dari orang tua kepada sekolah untuk membantu anak-anak belajar di rumah. Salam sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.